Shalom, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ada lagi di ibadah online dengan GBI, Grand Suri, Jemaat God's Zone. Dan kita hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Saudara, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk segala kasih karunia Engkau yang tidak pernah ada habis-habisnya, setiap pagi, setiap hari selalu baru. Bahwasanya Engkau sangat baik dan sungguh amat baik. Dalam keadaan apapun juga, kami mau mengucap syukur kepada Engkau Bapa, atas semua perkenanan Engkau yang terjadi akhir-akhir ini kepada kami, bahkan kepada Indonesia, bahkan kepada dunia ini. Dan kami tahu Engkau sedang merencanakan sesuatu kepada kami semuanya, sehingga kami pada saatnya nanti kami akan mengerti semua mengenai Injil, baik Injil keselamatan maupun Injil kerajaan. Kau urapi kami Tuhan, dan Kau berikan kekuatan daripada Roh Kudus untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu hari-hari ini Tuhan, supaya agar kami dapat diperkenan oleh Engkau dan menurutkan rancangan-rencana Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak jauh daripada jalan-Mu Tuhan, tetapi kami mengikuti jalan Engkau setiap saat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan urapilah semua jemaat yang mendengarkan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 ini. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, dan Engkau yang memberi pengertian kepada kami untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Engkau turun kepada kami. Haleluya, amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Baik semua? Haleluya, amin. Saudara, saya ingin membawakan seri keempat dari mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga pada pagi hari ini. Dan saudara, saya beri judul untuk seri keempat ini, menjadikan hati Tuhan disenangkan. Saudara, jika hidup kita berpegang pada nilai kerajaan Allah yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan, saya ingin pertegas lagi, oleh Roh Kudus. Jadi, kalau kita mau melaksanakan, menjalankan nilai-nilai kerajaan surga itu, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kita, maka kita harus mempunyai Roh Kudus di dalam kita. Karena semua itu dapat tercipta, atau semua itu dapat kita lakukan, dapat kita menuruti firman Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam kita yang menjadi mitra kita di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita, di dalam pikiran kita, di dalam kemauan kehendak kita, di dalam dunia ini, pada waktu kita melaksanakan, menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga karena ada mitra Roh Kudus, dan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kita, maka Roh Kudus yang bekerja untuk menuntun kita, mengarahkan kita, menjagai kita, memagari kita, agar kita senantiasa ada melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran, mempunyai damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam segala hal dan keadaan, dan mengucap syukur, sukacita di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Nah, bagaimana Roh Kudus itu biar bisa bekerja di dalam kita? Maka yang pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu. Itu saudara poinnya. Kenapa kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, dan kita meresponi Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita meresponi Roh Kudus itu, maka Roh Kudus bekerja bersama dengan saudara dan saya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mendorong kita, mendampingi kita, menuntun kita, bahkan memberikan hikmat, pengetahuan, akal budi kepada kita. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan kepada Dia, maka kita didorong oleh Roh Kudus itu, diperingati oleh Roh Kudus itu,
agar kita melaksanakan semua apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, saudara, masalahnya bagaimana bisa kita menjalankan hidup seperti ini agar hati Tuhan disenangkan? Oleh karena kita melaksanakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang di dalam kita, dibantu oleh Roh Kudus yang di dalam kita, sehingga kita akan berhasil di dalam melaksanakan itu. Saudara, mari hari ini saya ingin membagikan kepada saudara satu perikop di dalam Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan 8 saja. Ada beberapa poin, ada 6 poin yang akan saya bagikan dengan sangat cepat. Saya akan bagikan kepada saudara, saudara harus menyimaknya supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 4 ayat 2 berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, hari-hari ini, dalam masa kesesakan ini, kita harus berseru kepada Tuhan. Amin. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Kita harus senantiasa minta kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kita senantiasa di dalam hidup kita. Makanya Tuhan menyuruh, masuklah ke dalam kamarmu barang sejenak dan temuilah aku, kata Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Pada masa pandemi ini, pada masa PSBB ini, pada masa kita harus ada di rumah, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita benar-benar berdoa, berseru, berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat, mencari kebenaran demi kebenaran di dalam hidup kita, sampai Tuhan menjawab doa kita, seruan kita di dalam kita bersekutu dengan Dia, sampai kita rasakan bahwa Tuhan ada dekat-dekat dengan kita, dan bahwa Tuhan sedang menjawab doa-doa kita, dan Tuhan dan akan bertindak dan sedang bertindak kepada semua masalah persoalan yang menekan kita. Atau setidak-tidaknya pada saat saudara tidak merasakan lagi damai sejahtera dan sukacita, maka Roh Kudus akan menuntun saudara untuk saudara bisa merasakannya kembali, damai sejahtera dan sukacita itu kepada Tuhan. Bagaimana caranya lagi supaya kita senantiasa dapat berseru dan Dia menjawab kita dan Dia dekat kepada kita? Minta pengampunan untuk pembenaran kita dalam semua aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Kita minta, bagaimana Tuhan supaya aku bisa lebih benar lagi? Atau mungkin Tuhan akan singkapkan kepada kita, kepada saudara dan saya, pekerjaan-pekerjaan apa yang tidak berkenan yang telah kita lakukan hari-hari kemarin. Kita bertobat, kita minta ampun, kita berubah saudara. Hari-hari ini kita berubah di dalam aspek pekerjaan kita. Haleluya. Di dalam keluarga, bagaimana hubungan keluarga kita, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan dengan anak, menantu, dan cucu, dan semuanya, dengan saudara-saudara kita. Saudara bisa ber-WA dengan saudara-saudara kita sekarang. Dulu saya nggak pernah bisa. Dengan saudara istri saya, sekarang saya bisa. Saya ber-WA dengan dia. Saya bisa berkomunikasi dengan dia. Saya tahu, aduh apa yang saya salah. Dulu kita tidak pernah punya waktu untuk keluarga kita. Untuk saudara-saudara saya. Istri saya dan saya bertobat pada saat pandemi ini. Tuhan, ampunkanlah kami. Kami mau meluangkan waktu untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami. Dalam pelayanan, saudara, introspeksi diri. Introspeksi diri. Wah, saya mendengar semua firman Tuhan sekarang. Saya dan istri saya gampang saya. Waduh, apalagi dalam masa medsos ini, ya, dalam masa YouTube ini, saudara bisa mendengar semua, banyak sekali. Saudara bisa mendengar kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan saudara minta kepada Roh Kudus yang tadi saya katakan akan mendorong kita menjadi mitra kita untuk kita bisa menangkap mana yang benar, yang mana harus kita perbaiki, mana yang salah harus kita perbaiki di dalam kehidupan pelayanan kita. Banyak sekali saudara, hubungan dengan bagaimana saudara harus berhubungan dengan karyawan,
dengan mitra bisnis saudara, dengan semuanya. Puji Tuhan, tadi bos saya baru hello kepada saya. Pada waktu saya hello langsung saya bilang, Pak, sehat semuanya Pak ya. Saya berdoa untuk Bapak, untuk ayahnya, bos saya, untuk ibunya, untuk seluruh keluarganya, untuk PT-nya biar bisa bekerja sama senantiasa terus dengan semua dari pabrik-pabrik kendaraan bermotor otomotif dan yang lain-lain. Dan dia bilang terima kasih, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Dia hanya membalas saya waktu saya memberikan WA itu kepada dia hanya dengan stiker-stiker saja. Dia mengucapkan terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Hanya itu saudara. Bagaimana saudara hari-hari ini kita harus memperbaikinya. Sampai kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Sehingga kebenaran itu ada di dalam kita. Amin. Sampai Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita rubah di dalam aspek hidup kita. Sehingga kita dibenarkan kembali, diluruskan kembali oleh Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana berseru kepada Tuhan? Serahkanlah segala kesusahan, persoalan, masalah, kesesakan kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia semuanya. Saudara, waktu kita menyerahkan segalanya dengan air mata kita saja di depan Tuhan, maka Tuhan akan tahu seluruh masalah kita. Dia Maha tahu. Saudara, hari-hari ini kalau saya menyerahkan seluruh masalah persoalan saya hanya dengan air mata saja. Tuhan, kalau aku ada di bawah tumpuan kaki-Mu, kalau aku sedang menyembah Engkau di depan altar-Mu yang agung dan mulia, dan tongkat kerajaan perkenanan Engkau ulurkan kepada kami, maka kami tahu satu hal, bahwa Engkau memperkenan aku, bahwa Engkau mengetahui seluruh isi hatiku, bahwa Engkau mengetahui seluruh permohonanku, Engkau mengetahui seluruh masalahku, persoalanku, dan seluruhnya. Taruh Tuhan air mataku dalam kirbat Engkau. Setiap pagi saya katakan itu. Setelah itu raihlah kelegaan itu dalam doa kita, sampai kita merasakan dekat sekali dengan Dia, rasakan hadirat Dia. Bahkan saya berkata, tongkat perkenanan, tongkat kerajaan perkenanan itu Tuhan, coba Tuhan kenakan kepada aku. Bahkan tangan-Mu Tuhan, tangan kanan-Mu taruh di atas kepala hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu merasakan perkenanan Engkau. Aku rasakan di dalam hubunganku dengan Engkau. Saudara, dengarkan lagu ini. Lagu ini saya rekam beberapa waktu yang lalu. Saudara bisa mendengarkannya sesaat ya. Ada 2-3 menit. Dengarkan lagu ini saudara. Saudara, pada waktu saya mendekat kepada Dia, lagu ini menjadi andalan saya. Seperti rusa yang halus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tatap menunggu-Mu. Seperti rusa saudara, nantikan Dia. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Temui dia setiap pagi, setiap saat. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, temui dia. Cari dia, saudara. Menghadap kepada dia. Maka dia akan disenangkan hatinya. Itu menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur 4 ayat 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Saudara, yang pertama tadi kita berseru. Jadi kalau kita sudah berseru, saudara, maka Tuhan akan berseru, mendengarkan kita. Tuhan akan mendengarkan kita. Saudara, hari-hari ini, walau orang membenci, memusuhi kita, walau kita merasa tertekan dengan keadaan ini, masa pandemi ini, saudara dengar, Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Tidak terbatas kasih Tuhan kepada kita. Kita harus mengimani dan percaya ini. Dan Tuhan berkenan ditemui oleh saudara dan saya. Namun kita harus berpaling kepada Dia, sehingga Tuhan setiap pagi, seperti dalam Wahyu 3 ayat 20. Saya bacakan untuk saudara. Dengar, saudara, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sampai seperti ini, saudara. Dia makan dengan saudara dan saya di dalam satu meja seperhidangan. Apa artinya? Kita dekat sekali kepada Dia. Hari-hari ini Tuhan minta supaya kita dekat sekali kepada Dia, sehingga kemuliaan kita tidak dinodai oleh apapun juga, oleh kesusahan, oleh tekanan, oleh intimidasi, oleh persoalan, oleh masalah, oleh problem, dan oleh segala macam. Kita tidak dinodai
kemuliaan Tuhan yang akan memberikan kemuliaannya kepada kita tidak dinodai karena kita dekat kepada Dia. Hari-hari ini saudara dekatkan terus. Hari ini berkata, karena kita memilih dan mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Dia menjawab kita, mendengarkan kita, mengetahui persoalan kita, mengetahui problem kita, semuanya di dalam hidup kita. Yang ketiga, Mazmur 4 ayat 4. Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa artinya ini, saudara? Ini berarti biarlah kalau kita mau marah, kita marah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya ketidaktaatan orang akan peraturan pemerintah dan yang lain-lainnya. Kita marah sesaat dan kita memberitahu mereka supaya mereka jangan lagi tidak taati peraturan seperti itu. Saudara, juga kepada ketidakadilan kita harus senantiasa mempunyai kemarahan, sehingga pada waktu kita mempunyai kemarahan, ketidakadilan dan ketidaktaatan terhadap kejahatan dan yang lain-lain, maka kita dapat berdoa hari-hari ini, bersyafaat, saudara, untuk mereka yang tidak taat, mereka yang tidak benar, mereka yang tidak yang tidak taat, tidak kepada peraturan, juga mengenai ketidakadilan, juga kepada kejahatan, sehingga kita bisa bersyafaat untuk bangsa dan negara ini. Pertama untuk bangsa dan negara, supaya kita bisa berdoa, Tuhan, lalukanlah COVID ini, tetapi lalukanlah juga orang-orang yang ingin mempergunakan segala macam hal cara di dalam kesesakan ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Saudara, biarlah kita bersyafaat untuk mereka, berdoa untuk mereka. Setelah itu, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk istri, suami, anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, pegawai-pegawai kita, karyawan-karyawan kita, semua saya doakan. Setiap pagi, di dalam doa saya dengan istri saya, di dalam mesbah saya dengan istri saya berdoa untuk mereka, supaya mereka mendapatkan kesejahteraan, mereka mendapatkan kedamaian, dan mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Agar supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita, kebenaran dan keadilan, damai sejahtera dan sukacita selalu ada pada kita semua, atau bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Hari-hari ini, saudara, kita harus senantiasa berdoa terus, mendekat terus kepada Tuhan, sehingga sampai hati Tuhan disenangkan oleh kita. Yang keempat, Mazmur 4 ayat 6. Kalau nggak salah ini ayat 6 apa ayat 5 nih. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Apa artinya ini, saudara? Ucapkan syukur untuk sepanjang hari. Dalam nilai kerajaan surga juga ada. Bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Apa artinya? Ini kita mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, untuk matahari yang Tuhan berikan kepada kita, untuk udara yang Tuhan berikan, untuk cuaca, saudara, semua Tuhan berikan kepada kita, untuk makanan, minuman, untuk nafas hidup kita, untuk rumah kita, keadaan kita, untuk pakaian kita, untuk kesehatan kita, untuk apa saja, segala hal dan segala keadaan, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hal ini, untuk keadaan ini. Sampai kita terharu mengucapkan syukur itu, sampai kita keluar air mata. Tuhan, terima kasih. Sampai kita sungguh-sungguh kita berterima kasih kepada Dia. Percayalah kepada Tuhan,
Karena Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Bersyukurlah senantiasa kepada Dia. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali semua atas hidup kita. Tuhan yang memegang kendali atas COVID-19 ini. Tuhan yang memegang kendali atas semua tekanan-tekanan ini, atas semua sakit penyakit ini. Dia yang mengendalikan. Tidak ada satupun juga yang di luar dari kendali Tuhan di dalam hidup di dunia ini. Kita ada di badai samudera yang sama dengan semua orang. Namun mungkin kita berbeda dan juga berbeda di dalam perahu kita. Dan kita juga, walaupun mungkin di dalam perahu demi perahu, tetapi juga berbeda dengan pengendalinya, itu juga akan berbeda. Siapakah pengendali perahu kehidupan kita, baik dalam badai ataupun dalam ketenangan? Itu saudara harus percaya, harus saudara yakini, harus saudara cari, harus saudara hampiri, agar benar-benar pengendalinya tidak salah. Percayalah, jika saudara dan saya selalu bersyukur pada Tuhan, selalu berterima kasih pada Tuhan, selalu mengucapkan bahwasanya Engkau baik dan baik setiap saat, karena kasih karunia Engkau tidak pernah habis kepada kami, maka Tuhan yang akan pegang kendali hidup kita. Maka Tuhan yang akan disenangkan hatinya oleh kita, sehingga Dia mau membimbing kita dan mau mengendalikan kita. Saudara mau dalam badai ini, tetapi saudara mempunyai perahu yang dikendalikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang kelima, Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Dia yang akan memberikan pertolongan dan sukacita. Bahkan di dalam Mazmur 30 ayat 12 sampai dengan 13 berkata, kalau kita mengandalkan Dia, karena Dia menyinari kami dengan wajahnya, dengan sinarnya, maka akan terjadi, aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang bersyukur, maka dia akan merubah kain kabung kita menjadi sukacita yang berlimpah-limpah. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dan kita berkata, pasti Tuhan, dan hanya Tuhan andalanku. Di dalam ayat ini berkata, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Semua dalam keadaan tekanan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita bersandar pada Dia, maka Dia yang akan memperlihatkan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Keadaan yang baik kepada kita. Andalkan Dia di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dengarkan satu lagu lagi. Ini rekaman saya. Saya berterima kasih untuk Pak Willy Sulaiman yang telah banyak mengajak saya untuk rekaman lagu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, andalkan Dia. Ayat 7 dari Mazmur 4, saya bacakan untuk saudara. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyertai kami ya Tuhan. Ayat 8 berkata seperti ini dalam poin yang ke-6 ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara bayangkan, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan seperti Daud, dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berseru, bersyukur, andalkan Dia, dan berdoa kepada Dia, mencari wajah Dia, maka Dia yang akan memberikan sukacita kepada kita lebih daripada mereka yang kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, Tuhan Yesus berkata waktu mengajar saudara dan saya, hal kerajaan surga, hal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, bukan hal makanan dan minuman, tetapi adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Saudara, kalau kita mengenalkan Dia, kalau kita dekat, kalau kita bersyukur kepada Dia, maka Dia akan merubah kain tabung kita menjadi tari-tarian. Dia akan merubah keadaan kita. Dia akan merubah keadaan yang sangat menekan ini menjadi suatu hal yang kita patut syukuri. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Bahwasanya kasih setia Engkau setiap pagi tidak pernah ada habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi di dalam
hidup kita. Lebih daripada orang yang berlimpah gandum dan anggur. Lebih daripada sukacita duniawi. Lebih daripada kekayaan duniawi. Lebih daripada keuangan dan segala macam hal duniawi. Lebih daripada segala-galanya. Itu yang daripada surgawi sampai kepada kita. Saudara, kita tundukkan kepala. Kita berdoa hari-hari ini. Tuhan berkata, masuklah barang sejenak ke kamar, tutuplah pintu, dan temuilah aku. Saudara, jangan sia-siakan waktu-waktu ini, saudara. Jangan sia-siakan. Temui dia. Bersekutu dengan dia. Bercengkrama dengan dia. Perbaiki semuanya di dalam hidup kita. Pertobatan, kebenaran. Berdamai dengan semua orang. Hari-hari ini dia memerlukan seperti apa yang dia minta kepada kita. Tundukkan kepala, saudara, kita berdoa sejenak untuk firman Tuhan ini. Allah Bapa di surga, Allah yang Tritunggal, 3, tetapi 1 dan 1 juga 3. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami, dan setelah yang telah mempertemukan kembali kami dengan surga, dengan Bapa, dan telah membawa suasana kerajaan surga ke dalam dunia ini oleh Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terima kasih Bapa untuk semua rancangan-rencana Engkau, kasih karunia Engkau yang begitu hebatnya kepada kami. Tidak pernah ada duanya. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah firman ini menjadikan suatu dorongan kepada kami untuk kami bertemu dengan Engkau, memperbaiki segalanya di dalam hidup kami, sehingga pada waktu kami menghadapi zaman baru nanti Tuhan, keadaan yang normal yang baru kembali, kami mendapatkan tuntunan daripada Engkau dan daripada Roh Kudus apa yang harus kami perbuat. Banyak orang yang berkata A, B, C, dan D, semuanya orang berkata. Tetapi kami tahu satu hal, bahwa rancangan-rencana Engkau tidak pernah ada yang tidak baik kepada kami. Semuanya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, amin. Saudara, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus terlebih dahulu. Nanti saya akan mendengarkan satu lagu lagi kepada saudara, supaya kita dapat dibimbing oleh Tuhan di dalam hidup kita. Mengundang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini, pada minggu ini, kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum menerimanya, marilah kita persiapkan hati kita, bersaat teduh sejenak untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita masih mempunyai ganjalan sakit hati, dendam, marah kepada saudara-saudara kita? Kita keluarkan semuanya, kita hancurkan semuanya. Marilah, saudara yang masih menyimpan, berdoa, buka hati di hadapannya, dan katakan, saya lepaskan semua ganjalan sakit hati, kemarahan, keangkaraan murka. Ya Tuhan, dan ampunilah Tuhan saya, dan kuduskanlah saya saat ini dengan darah Yesus. Layakan kami semuanya ya Yesus, untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Layakanlah kami ya Yesus, agar kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Mohon diperhatikan bahwa perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh kita yang berusia di atas 12 tahun ke atas. Anak-anak yang di bawah 12 tahun ke atas. Tetapi yang sudah percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah bertobat, boleh mengambilnya. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi kepengindahan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Demikianlah juga ia mengangkat cawan. Sesudah makan, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari, amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mempersatukan darah kita dengan darah Yesus sehingga dosa kita diampuni, mempersatukan tubuh kita dengan tubuh Yesus, sehingga sakit penyakit kita sudah ditanggungnya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah melakukan ini bagi kami. Walaupun engkau sangat ketakutan Tuhan di Taman Getsemani, tetapi Engkau jalankan juga Tuhan untuk kami disembuhkan daripada sakit penyakit kami, dan kami dibebaskan daripada dosa kesalahan kami, karena Engkau telah menanggungnya di atas kayu salib semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Bimbinglah kami senantiasa Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Dengan Yesus di sisiku.
kasih Tuhan untuk media sosial yang kami pergunakan untuk kebaikan, sehingga kami dapat menerima lagu-lagu seperti ini, menerima renungan-renungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini sampai kepada segala bangsa, sampai ke segala penjuru dunia, dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru tiba kesudahannya. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami akan melakukan kembali kegiatan kami secara rutin di tempat kami masing-masing pada waktu kami stay home. Biar Engkau memberkati kami Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.